warahmatullahi Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Ya. Sehat Pak hari ini Pak Supri? Alhamdulillah sehat. Bismillah ya. Ya, baik. Adapun tujuan saya ke sini Pak, saya ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musi Banyu Asin. Kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tugas kami Pak, Ya. tentang 3.1 demonstrasi kontekstual. Hal ini yang dibahas bertepatan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya, baik ya Pak. Yang mau saya tanyakan ini beberapa hal Pak mengenai kehidupan atau kegiatan selama di sekolah, boleh ya Pak? Ya boleh, silakan. Makasih Pak. Yang pertama ini Pak yang mau saya tanyakan di sini, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah mengalami dilema etika atau yang satunya bujukan moral di lingkungan sekolah, Pak? Selama saya bertugas di SD ini ya banyak sekali sih sebetulnya dilema yang terjadi di sini, baik itu dilema etika atau dilema moral ya. Nah, dilema etika itu ya salah satu kasusnya misalnya di dalam kelas kan, pada saat menghadapi anak-anak yang lagi ulangan, banyak yang anak yang mungkin kurang memahami apa yang sudah disampaikan ya, misalnya pelajaran matematika itu banyak diantaranya anak-anak yang nyontek. Nah itu kita kasih sanksi ya, berupa sanksi sanksi mendidik lah pokoknya. Gimana caranya supaya anak-anak itu nantinya di awal sampai akhir bisa berubah. Jadi kalau tadinya banyak yang nyontek-nyontek, gimana caranya supaya ini nggak nyontek ya. Misalnya dengan kita beri teguran, peringatan, kemudian kita kasih jam tambahan berupa les untuk menghadapi yang dilema-dilema yang terjadi di dalam kelas, contohnya anak-anak yang mencontek seperti itu. Biar nggak mencontek lagi gitu ya, biar betul, ya. Belajarnya meningkat. Jadi itu tidak hanya kita berikan di sekolah saja, tapi kita juga ini memanggil orang tua, mewanti-wanti. Jadi tugas anak belajar itu tidak semata-mata di sekolahan saja, tapi di rumah juga tugas orang tua juga harus ikut berpartisipasi mengawasi anak tersebut. Iya. Kan sekarang ini banyak sekali kejadian di rumah itu anak nggak mau belajar tapi justru bermain-main dengan medsosnya kayak gitu ya, rame banget di situ. Dan itu tidak kejadian di sini saja, bahkan itu di mana-mana. Ya mungkin sudah zaman ya Pak. Jadi ya, istilahnya kita dengan orang tua, dengan guru kerjasama gitu Pak ya. Kerjasama guru dan orang tua itu sangat perlu dengan lingkungan sekolah khususnya. Ya. Kemudian yang kedua Pak, di sini untuk mengambil keputusan di sekolah untuk kasus-kasus yang tadi yang Bapak sebutkan, contohnya anak yang mencontek barusan Pak ya. Di situ kan ada, kita tidak menyalahkan, kadang ada kasus boleh dikatakan benar sama benar, salah sama salah. Pernahkah itu terjadi di sini Pak? Oh ya, jadi kalau terjadi kasus yang seperti itu tadi ya, kemudian guru kadang-kadang melaporkan ke kepala sekolah. Jadi guru beserta kepala sekolah itu membuat semacam kesimpulan tindakan kenapa anak bisa terjadi seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan si anak ya. Kenapa kok anak seperti itu? Mungkin bapak gurunya atau ibu gurunya dalam memberikan penjelasan kurang itu atau gimana. Jadi perlu disikapi Pak Guru, Bu Guru, kalau kita menjelaskan hanya pakai metode yang ini saja kayaknya kurang, maka kita cari metode yang lain yang kiranya bisa mudah dipahami oleh anak-anak tersebut. Jadi kita mengambil kesimpulan itu tidak serta-merta dari kasus itu kita menyalahkan anak, itu enggak. Jadi kita koreksi diri juga ke dalam ya, khususnya ke tenaga pendidiknya, ke guru-gurunya seperti itu. Jadi ada langkah-langkahnya dulu Pak ya. Itu. Jadi cari tahu kenapa anak seperti ini dan lain-lain sehingga ke orang tua gitu Pak ya. Jadi di sini ini sistem belajar kadang-kadang nggak hanya di dalam kelas saja Bu. Kita kadang-kadang mengajak anak, misalnya ingin mengenal
struktur tumbuhan. Tumbuhan itu terdiri dari apa saja. Ya. Maka anak kita ajak keluar, kita cabut serta-merta tumbuhan yang ada apa cefluan apa aja Ya, itu kita yang cabut. ada di sekitar Kita akan sekolah. kenalkan ke anak-anak. Hmm. Anak-anak jadi jauh lebih paham. Jadi kalau sudah paham kan otomatis pas ulangan, pas apa itu nggak terjadi lagi yang namanya contek menyontek dan lain-lain seperti itu. Jadi istilahnya ada aksi nyatanya Ada langsung. aksi Oh, ini nyatanya, ya. contohnya ini yang namanya Ya, akar, ini akar, ini namanya buahnya, batang, ini batang. daun, ini buahnya itu ya. Dari proses terjadinya buah, dari mana dulu itu dijelaskan. Anak-anak ternyata lebih mudah memahami kalau diajak praktek langsung keluar ke dalam kelas. Jadi belajar di luar kelas itu nggak serta-merta kelihatan ramenya saja. Memang anak-anak betul-betul jadi paham gitu. Dan itu sudah sering dipraktekkan di sini. Berarti lebih paham kalau diajak outdoor gitu Iya, Pak ya, betul. dibandingkan materi, kasih buku dan lain-lain gitu Iya, ya Pak Bu, ya. iya. Kemudian yang berikutnya Iya, silakan. untuk ada tidak Pak di sini, maksudnya selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah tentang kasus yang terkait dengan dilema etika Pak? Dilema etika, dalam arti ini ya. Pembulian itu apa ya? Ya, Seperti itu ya. itu, Pak. Kalau masalah pembulian ini sebetulnya anak-anaknya sendiri sih yang belum paham. Membuli itu yang kayak gimana ya. Makanya di sini saya siapkan ada poster-poster pembulian. Stop bullying seperti itu kan. Nah, ini loh anak-anak yang namanya bullying itu kan memukul kawanmu secara fisik, nggak sengaja kamu pukul, itu termasuk bully, terus dan lain-lain itu kan banyak itu. Sering itu kalau ini dibawa oleh guru-guru ke kelas. Nah, bullying itu seperti ini gitu kan. Oh, berarti istilahnya bannernya dibawa ke kelas, jadi disosialisasikan oleh jadi anak itu paham. Guru bullying itu apa? Nggak tahu, tapi setelah dijelaskan ini loh bentuk bullying itu seperti ini dan yang seperti ini tidak boleh kamu lakukan itu, jadi anak tahu. Apakah setelah apa Pak, maksudnya setelah sosialisasi tadi ada perubahan gitu Pak di sisi ya, walaupun nggak signifikan, ada itu ada. Contohnya ya, selama ini anak itu si A ya, anaknya si A, yang dipanggil bukan nama anaknya tapi nama bapaknya ya. Itu maksudnya sekarang nggak terjadi lagi seperti itu, sudah berkurang lah gitu. Karena sudah dijelaskan tadi sudah Pak dijelaskan ya. Tadi, ya. Oke Pak, yang berikutnya selama Bapak menjadi kepala sekolah, di sini ada jadwal tertentu tidak Pak? Untuk misalkan ada anak yang bermasalah atau misalkan ada kasus antar guru sama guru, yang menengahinya gimana caranya? Maksudnya jalan tengahnya itu gimana Pak, pendekatannya? Ya, kalau terjadi misalnya kasus pembulian seperti tadi ya, kita panggil yang bersangkutan, misalnya siapa yang dibully kan dia melapor ya, kita tanya dulu apa yang dilakukan, ini siapa yang melakukan, ini kita panggil, kita kasih pengarahan terus di akhirnya ya suruh tanda tangan atau gimana gitu kan penyelesaiannya, itu kalau di antara anak. Tapi kalau di antara guru kayaknya selama ini kita kondusif aja, di sini nggak ada. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ya. Kalau anak-anak ya sering lah kejadian seperti itu ya. Jadi kita temukan antara keduanya, bahkan tidak mungkin juga kita panggil orang tuanya juga, itu pernah kejadian itu karena sudah sangat serius kejadiannya, maka kita perlu menghadirkan orang tua. Itu pernah kejadian itu di sini seperti itu. Jadi nggak serta-merta diselesaikan di sekolah saja, enggak. Kita tetap melibatkan wali murid juga untuk penyelesaian kasus-kasus yang sifatnya itu agak berat lah gitu. Jadi lebih cenderung ke pendekatan persuasif Pak ya. Ke orang tua juga. Orang tua langsung ke individunya. Terus Pak, selama ini setelah diadakan pendekatan tersebut persuasif atau panggil orang tua dan sebagainya, selesai masalahnya Pak ya? Iya, kayaknya pernah suatu saat kejadian itu anak kan main jatuh ya, jatuh terus mengalami yang kita tidak inginkan lah. Kita sekolah nggak mampu nangannya, kita panggil orang tuanya, akhirnya kirim ke sana, akhirnya kondusif, nggak berlanjut itu, selesai permasalahannya seperti itu. Sudah aman berarti Pak ya. Yang berikutnya Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah,
faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tadi? Ya itu tadi, karena kondusivitas yang ada di sekolahan ini, apapun permasalahannya itu bisa kita pecahkan bersama, dan akhirnya kita saling meringankan, nggak ada yang memberatkan atau memberatkan sebelah sana atau sebelah sini. Jadi karena kondusif yang ada tercipta, kita bangun selama ini di sekolahan, nggak pernah terjadi sesuatu yang tidak pernah kita bisa selesaikan di dalam sekolahan. Jadi kasus itu kalau ada ya, nggak sampai dibawa keluar gitu ya. Selesai di sini gitu, ya aman. Kompromikan. Iya. Terus yang terakhir Pak, Iya. pembelajaran yang didapat Pak dari kasus-kasus yang sudah Bapak jelaskan tadi apa Pak menurut Bapak? Ya, belajar dari kasus yang pernah terjadi di sini khususnya ya. Gimana supaya tidak terjadi kasus yang lain, ya kita saling mengingatkan lah ya, di antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kasusnya seperti itu terjadi lagi, mungkin bisa menjadi tambah besar atau gimana. Jadi hal itu mari kita sama-sama koreksi diri kita supaya itu tidak terjadi lagi, seperti itu. Bicara kami. Jadi pembelajaran. Iya. Ya, sudah cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu dan bersedia saya wawancara. Oke. Terima kasih juga. Itu yang bisa saya kasihkan sebagai informasi awal. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kelancaran tugas Ibu selanjutnya. Ya. Terima kasih juga dari saya. Saya akhiri Pak, kalau begitu saya izin dulu, mohon pamit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Adapun tujuan saya wawancara Bapak ini untuk menyelesaikan tugas kami 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini yang akan kita bahas nanti tentang dilema etika dan rujukan moral. Ada waktunya kan Pak ya? Ada. Pak. Sebelumnya itu saya mengajukan pertanyaan dulu tentang pengalaman Bapak selama mengajar atau menjadi kepala sekolah Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini ya, selama saya menjabat kepala sekolah, biasanya kita sering menghadapi kasus-kasus di sekolah ini ya. Jadi yang pertama kami mengidentifikasi. Biasanya kalau pagi saya selalu nyurvei ke kelas itu, nanti kadang nanya ke wali kelas ada masalah apa kira-kira yang dihadapi di kelas itu. Biasanya saya setiap pagi itu memantau ya. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kira-kira kelas berapa yang biasanya menghadapi kasus-kasus itu. Jadi saya identifikasi yang kasus ringan sampai ke sedang dan berat itu selalu saya pantau. Oh, berarti dipantau berjenjang gitu ya Pak? Jenjang. Oke, berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi kalau kasus seperti itu, biasanya kan saya lihat kalau hanya kasus itu ringan, mungkin langsung saya panggil anak yang bersangkutan, kasih pengertian, nasihat-nasihat gitu aja ya. Tapi kalau nanti kasusnya misalnya berat, baru melibatkan wali kelas dengan orang tua. Nah kalau berat orang tua dipanggil. Kalau hanya sekedar kesalahan dikit-dikit itu dipanggil aja, anak langsung menghadap. Biasanya seperti itu. Oh, berarti pendekatan secara persuasif atau individu ya Pak? Iya, biasanya seperti itu. Oke Pak, lanjut lagi ya. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Apakah yang seperti tadi atau ada tambahan lain Pak?
biasanya ya itu tadi ada yang tadi kan berjenjang tadi kalau anak yang misalnya ada masalah itu bisa sekali dipanggil bisa berubah, Ya. nah itu biasanya tidak lagi kita lanjut ke wali atau orang tua kita panggil lagi. Kalau berarti anak itu sudah memang selesai kalau sudah dipanggil dinasihati berubah besoknya berarti kan tidak harus melibatkan orang tua lagi dipanggil ya, seperti itu. Oke. Apakah itu ada misalkan catatan khusus apa-apa ada tidak Pak kira-kira? Kalau catatan Ya. khusus yang misalnya pelanggaran atau yang melanggar etika berat itu baru kita buat khusus pelanggaran catatan khusus itu. Tapi kalau hanya pelanggaran kecil-kecil saya kira tidak saya buat itu. Pendekatan tadi Ini dinasehati pendekatan. gitu Pak ya. Yang berikutnya lagi Pak. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang efektif itu tadi Bu, kita selalu memanggil wali kelas, mengadakan sosialisasi biasa, misalnya sebulan 2 kali ya seperti itu ya. Jadi wali kelas kita kumpul, kita sosialisasikan untuk mencegah misalnya terjadi kasus-kasus. Nah, di situ laporan penting wali kelas di situ Bu. Jadi salurkan ke anak-anaknya ya gitu. Tapi wali kelas kita panggil dulu, misalnya dalam pertemuan kepala sekolah dan guru lah. Disitulah disampaikan. Nah nanti penyalurannya ke wali kelas masing-masing. Boleh saya tahu Pak contoh sosialisasi yang pernah dilakukan di sekolah? Contohnya misalkan apa Pak? Contohnya biasanya wali saya suruh tuh tolong kalau masuk bel bunyi itu anak harus sudah siap sampah-sampah yang ada di ruang itu harus sudah bersih. Jadi pas guru mapel masuk di dalam itu sudah ada sampah atau meja berantakan, nah itulah sosialisasi yang disampaikan ke wali kepada anaknya seperti itu. Oke, berarti sudah siap belajar kan? Nah, Pak, ya ya? masuk langsung siap. Oke, lagi Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata laka atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal atau bentuk prosedur apa yang dijalankan? Nah, ya jadi tata jadwal itu telah tergantung dari kasus tadi Bu. Kalau kasusnya hanya ringan langsung selesai disitulah. Tapi kalau ada jenjang lebih kasus itu lebih berat itu dijenjang nanti disampaikan ke wali kelas dulu. Wali kelas tidak bisa menyelesaikan, orang tua harus saya panggil di sekolah. Nah itu jenjang terakhir yaitu melibatkan orang tua harus tahu. Kalau memang sudah ya ringan dikasih tahu masih tidak berubah. Nah terakhir itu tadi prosedurnya orang tua harus didatangkan ke sekolah untuk menyelesaikan kasus anaknya gitu. Berarti kalau orang tuanya sudah dipanggil kasusnya lumayan berat gitu. Nah iya biasanya kalau sudah berat baru memanggilnya itu. Oke, ini ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, yang memudahkan Bu ya ini biasanya kan saya selalu mengajak kerjasama wali kelas. Jadi kalau ada masalah-masalah anak itu wali kelas harus jeli atau lebih tahu duluan. Jadi nanti baru wali kelas melaporkan ke kepala sekolah apabila menghadapi kasus-kasus yang berat ya. Tapi kalau hanya kasus-kasus ringan, biasanya saya suruh menyelesaikan wali kelas. Gitu. Tapi kalau berat, nanti harus dipanggil orang tuanya. Gitu. Seperti itu. Kita lanjut yang berikutnya Pak ya. Jadi untuk di sekolah ini, untuk yang kasus gurunya kira-kira ada tidak Pak yang nggak gimana gitu Pak? Biasanya nih Bu ya kasus untuk guru itu ya kadang kendala saya itu ya
kadang bel sudah bunyi tapi guru baru datang. Nah, jadi anak biasanya di luar kelas tuh keliaran nunggu gurunya masuk. Karena sudah teng, nah guru kadang baru datang di kantor. Nah, ini kendala ya. Jadi kalau harapan saya ya guru itu lebih awal datang ya. Jadi bel guru sudah siap. Jadi kalau sudah setengah 8 itu guru sudah pada masuk sesuai jam pelajaran masing-masing. Itu kendala yang kita hadapi. Masalah lain Tidak ada itu ya. aman Pak ya? Aman, ya. Tapi intinya guru itu pas datang langsung ke kelas biar anak tidak keluar darah diri. Iya, bisa gitu. Yang terakhir Pak, nanya lah ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Jadi ya pengalaman yang seperti itu ya ada yang menyenangkan, kadang ada yang menjengkelkan ya. Kalau yang menyenangkan itu kalau ada anak berkasus dipanggil sekali bisa ulang. Tapi ada yang menjengkelkan biasanya sekali dinasihati, 2 kali masih diulang, bahkan dipanggil orang tua masih begitu aja tidak berubah. Nah itu yang menjengkelkan pengalaman saya selama di sini. Jadi bingung Pak, Iya. mau sekolah atau mau di stop, sementara kan pendidikan sekarang ini mengharuskan kita mendidik anak, membimbing dan mengajar itu sampai 12 tahun gitu kan Pak? Ya harus naik, nah itu Harus naik. Iya itulah, jadi ada yang menyangka, ya ada yang menjengkel, itulah mungkin lika-liku kehidupan seperti itu mungkin. Itu kehidupan dulu. Ya Pak. kehidupan dulu seperti itu kan. Oke. Nah, terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Kita tutup ya Pak. Iya iya. Terima kasih lagi saya ucapkan. Kalau ada salah kata tadi Pak selama wawancara saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.